Artinya orang sekarang bertanya-tanya kenapa kita seperti didikte Amerika kan. Efek dari pemberitaan ijazah itu ternyata nggak kecil gitu. Ya, ya, ya. Cukup besar mengganggu kredibilitas Pak Jokowi. gitu ya. Ada lagi yang bilang kan apa namanya TBK itu loh. super TBK, iya kan? TBK itu katanya kan tanpa bukti kelulusan katanya kan. Kalau dari dekat banget memang mirip-mirip gajah. Ya. Tapi kalau agak jauh nih, gua yang ngelihatnya kok kayak celeng gitu. Mereka berbicara soal kesetiaan. Itu bagi saya seperti melukai kembali partai yang pernah dilukai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan bilang, ini bukan partai keluarga. Gua bilang, bukannya nak lu ketuanya ya? Jumpa lagi di channel DSTV, channel yang tidak omon-omon, walk the talk, tapi bukan walk. Mana solidaritasmu? Nyek. Apa kabar Bung Rey? Baru nih ya kita nikmatin daun-daun ya hijau. Apa nih yang lagi rame di Republik Konoha tercinta ini? Ada yang katanya apa ini? Bukan gerombolan. Ada partai baru ganti logo nih. Ya. Kalau dari dekat banget memang mirip-mirip gajah. Ya. Tapi kalau agak jauh nih, gua yang ngelihatnya kok kayak celeng gitu kan. Kalau dekat gitu kan. Ya. Apa ini fenomena PSI yang Anda lihat? Iya, nggak ada sebenarnya kan. Jadi orang sedang bermimpi ingin mengalahkan katanya PDI Perjuangan gitu. Tapi saya sih melihatnya terlalu besar mimpi itu. Karena bacaan saya misalnya untuk 2029 sebetulnya lawan tanding mereka bukan PDI Perjuangan. Lawan tanding mereka adalah orang-orang yang justru sekarang berada di pemerintahan Pak Prabowo gitu. Jadi daripada mereka mengarahkan senjata ya gitu ya ke arah PDI Perjuangan, jauh lebih bagus kalau mereka mengkalkulasi sebetulnya kekuatan di dalam internal koalisi sendiri gitu. Sebab PDI Perjuangan itu udah diuji kan. 2024 yang lalu ditinggalkan oleh Pak Prabowo dengan sangat tragis, tapi PDI tetap dapat 21, sekian persen gitu ya. Tinggalin Pak Jokowi ya. Kali Pak Jokowi tetapi tetap itu udah solid. Itu artinya PDI ketika diganggu oleh kekuasaan dia tetap dapat segitu gitu. Itu artinya solid. Nah, apalagi 2029 kan. Kalau 2029 tidak ada gangguan yang kita anggap datang dari kekuasaan gitu ya. Dan mungkin juga pola pemilunya nggak akan sebrutal 2024 yang lalu gitu. Nah, artinya ada potensi bagi PDI Perjuangan itu justru untuk naik gitu. Rebound. Ya, gitu. Nah, kalau PS itu justru bersaing dengan partai-partai yang berada di dalam kekuasaan. Jadi kompetitor dia justru dalam Kim Plus ya. Pertama tentu karena visinya sama lah. Berbanding dengan PDI misalnya kan PDI itu masih mampu mengidentifikasi dirinya sebagai wong cilik kan. Sesuatu yang kelihatan belum diidentifikasi oleh PSI kan. Jadi PSI ini lebih nasionalis, lebih perkotaan gitu, cuma masuknya ke Gen Z gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin dilihat dari situ dia lebih cocok di barisan tengah ini kan. Nah, kalau dilihat dari figurnya adalah Pak Prabowo satu segi dan Pak Jokowi segi yang lain. Nah, artinya pemilihnya adalah pemilih yang tetap bersama-sama di tengah ini gitu. Itu yang saya sebut mengapa PSI itu lebih tepat sebetulnya bersaing dengan satu Golkar, bersaing dengan dua Gerindra, dengan Nasdem, dengan Demokrat dibandingkan dengan PDI Perjuangan gitu. Tapi mereka memang mau ngambil jalan pintas marketing dengan mengadu dirinya dengan PDI Perjuangan dengan harapan tentu basis-basis atau pendukung-pendukung PDI Perjuangan yang akan ke lain hati kan kira-kira gitu. Itu yang menurut saya keliru itu tadi. Kalau mereka mengarahkan popularitas mereka dengan katakanlah misalnya menyandingkan diri sebagai persesnya PDI Perjuangan, dan di situ kelirunya. Yang ini nggak tergarap, mereka mau mencoba ngambil yang solid gitu loh kira-kira. Padahal sebetulnya basis mereka yang di PDI itu sudah dibawa 2024 oleh Pak Jokowi dan sekarang bergabung di tengah. Jadi dulu mereka bisa ngambil basisnya PDI Perjuangan karena kekuasaan masih ada yang ikut serta menggarap itu gitu. Nah, sekarang kekuasaannya nggak ada.
Jadi mau tidak mau, kalau mereka nggak garap yang di tengah ini, yang sudah pindah ke tengah ini, yang di tengah ini nggak akan milih mereka lagi gitu loh. Mirip partai-partai yang ada di tengah ini kan. Karena identifikasinya lebih kuat kepada partai yang di tengah ketimbang kepada PS-nya sendiri. Itu yang saya sebut sebagai keliru. Gitu. Jadi strategi mereka justru keliru gitu. Nah, makanya saya mengatakan kalau terus-menerus mereka pertama ya menjadikan Pak Jokowi sebagai ikon, itu juga kekeliruan bagi saya gitu ya. Kenapa? Ya karena daya serap Pak Jokowi menurut saya dengan sendirinya secara alami akan menurun kan. Yeah. Nggak perlu terlalu jauh sampai 5 tahun kita menunggu. Kalau kita lihat misalnya seingat saya LSI-nya lembaga, bukan lingkaran gitu ya. Surveinya Burhan Muhtadi ya. Juga, bahkan surveinya Burhan Muhtadi sudah mengatakan bahwa ada penurunan yang cukup fenomenal ya. Saya sebut sebagai fenomenal itu karena mereka mengatakan agak jarang nih dalam tradisi politik Indonesia presiden yang lengser turunnya cepat gitu loh. Iya, bahkan lebih cepat dari Pak SBY waktu itu. Lebih cepat dari Pak SBY. Sisa popularitasnya hanya 2%, Pak SBY sekitar 4% setelah turun. Itu dia itu. Jadi dari fenomena ini gitu. Nah, yang kedua adalah isu soal ijazah misalnya, soal benar tidak benar di pengadilan nanti itu hal lain ya kan. Soal ijazah ketawa nih karena kan ada yang bilang karena lambangnya kan gajah nih. Iya kan, diplesetin tuh di media sosial. Ada ijazah gitu kan. Ya kalau ada ijazah itu jadi lucu-lucuan. Jadi seperti ketemu ya. Iya betul. Ada lagi yang bilang kan TBK itu loh. Super TBK. Iya kan. TBK itu katanya kan tanpa bukti kelulusan katanya kan. Atau apalagi titipan bapaknya Kaesang kan yang sedang rame di media sosial kan. Kalau soal kreativitas netizennya adalah betul. Gak bisa jadi luar dugaan kita semua. Tapi itu menunjukkan yang kita sebutkan ini tadi, bahwa efek dari pemberitaan ijazah itu ternyata nggak kecil gitu. Cukup besar mengganggu kredibilitas Pak Jokowi gitu ya. Bahkan kayaknya mempengaruhi kesehatannya juga ya kalau kita lihat ya. Maksudnya segala bukan bermaksud ini ya, tapi kan kelihatan kalau yang jadi beban pikiran pikiran kan. Nah, jadi makin banyak orang yang mulai meragukan apakah benar Pak Jokowi itu punya ijazah asli atau tidak gitu. Makin ke sini gitu kan. Kalau meskipun nanti mungkin di pengadilan dibuktikan yang sebaliknya, artinya ijazah Pak Jokowi itu benar gitu ya. Tapi keraguan orang tetap tersimpan nih dari sekarang gitu. Jadi oleh karena itu cara melihat Pak Jokowi tidak sama dengan setahun yang lalu gitu ya, atau 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Jadi tidak perlu menunggu 4-5 tahun, kredibilitas Pak Jokowi sudah kelihatan turun dengan drastis. Nah, jadi kalau PSI tetap menjadikan Pak Jokowi sebagai satu-satunya andalan untuk mendongkrak suara, itu menurut saya mereka keliru gitu. Nah, oleh karena itu ya saya misalnya menyarankan agar Kaesangnya sendiri harus tampil sebagai calon pemimpin yang memindahkan ya wibawa bapaknya ke dirinya sendiri gitu. Dan kalau itu nggak dilakukan oleh Kaesang ya makin sulit. Kalau lihat pidatonya kan kemarin keren banget. Ini partai masih kecil. Dalam hati gua meski nafsunya gede gitu kan. Itu gimana itu kalau itu satu. Jadi saya melihatnya begini, kalau backup mereka paling besar pun ya masih berkuasa, kemampuan mereka cuma 2,8. Gimana kalau mereka udah nggak berkuasa? Nah itu saya pernah ketemu dengan salah satu tokoh partai itulah ya yang ikut nyalon juga waktu itu. Saya tanya kenapa dengan segala dukungan kekuasaan dan segala macam lah pada waktu itu nggak masuk parlemen gitu. Dia bilang, "Bang, kita ini udah dijamin 5 juta suara katanya pasti masuk. Anak-anak tuh jadi tidur, amsyong lah katanya kan." Gua ketawa-ketawa. Dalam hati gua emang enak 5 juta gitu ya. Tapi ya sudahlah itu masa lalu lah. Tapi maksud saya begini, apa sih yang baru ya? Logonya udah pasti baru lah. Logonya agak lucu juga itu. Gua kira itu kan partai di Thailand atau di India gitu kan. Apa sih yang baru? Karena Pak Jokowi kan bilang, "Ini bukan partai keluarga." Gua bilang, bukannya anak lu ketuanya ya gitu ya dalam hati gua kan. Ini apa ya? Terus kemudian dengan statement dari Jeffrey Giovanni yang bilang, "Dulu gue bilang kalau nggak bisa dapat anak Jokowi, kubur aja nih partai." Kira-kira gitu. Ini kontradiktif semua gitu.
Ya nggak ada yang baru kecuali kontradiksi-kontradiksi itu. Kan Kontradiksi kalau permanen. kalau ide baru yang menyegarkan dan mencerdaskan, ya kita nggak menemukan. Yang ada adalah makin ke sini makin memperlihatkan Makin kontradiksi. kesini makin kesana mereka. Iya, kontradiksi-kontradiksi di partai ini gitu ya. Misalnya begini, mereka kan menggaungkan bahwa ini kali pertama dalam sejarah partai politik ada pemilihan ketua umumnya dilakukan dengan secara langsung gitu, oleh seluruh anggota gitu. Ya, It's okay, ide itu memang cemerlang ya, Iya. bagus lah gitu. ya. Tapi sejauh apa partisipasi itu sebenarnya terjadi gitu. Nah, saya mempertanyakan misalnya soal jumlah anggota pemilih di Ya. pemilu Terverifikasi kan. enggak? Itu satu, kan mereka menyebut jumlahnya sekitar 180 sekian ribu orang ya kan. Apa iya partai dengan 2,8 anggota tetapnya 180.000 sekian. Hmm. Nah itu mereka menyebut, lalu anggota tetap itu mereka klasifikasi lagi. Jadi bukan hanya sekedar orang yang menerima KTA, tapi orang yang KTA-nya aktif. Gitu loh kira-kira. Nah jadi KTA-nya bisa banyak, tapi dari sekian KTA ini diverifikasi lagi dengan kriteria yang disebut dengan aktif itu tadi. Aktif. Nah, oleh karena itu seraya apa sebetulnya pemilihan itu? Aktifnya juga aktif gimana? Ikut Nah, dugem apa gimana itu gitu dia kan? yang kita nggak tahu. Iya. Sebab 180 sekian itu bacaan saya itu hanya menggambarkan total keseluruhan pengurus mereka, bukan keseluruhan anggota aktif itu. Iya. Jadi kalau kita misalnya di dalam satu kabupaten aja ada 20 misalnya kan, di tingkat kecamatan berapa, di tingkat Ya, 75.000 kecamatan ya Pak. Desa kita ya, Iya. 80.000. 80.000 Iya. kali sekian itu kan artinya itu kayaknya kepengurusan bukan Pengurus keanggotaan gitu. Ya tentu pengurus sudah pasti anggota kan. Tapi kalau merujuk ke angka situ, sebetulnya anggota mereka ini berapa? Itu yang bagi saya belum sepenuhnya ya clear gitu. Perasaan ada partai juga dulu waktu pemilu yang masangin logo, pamflet, spanduk itu polisi malah. Bukan anggotanya. Itu dia. Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau jumlah mereka yang ikut terlibat di pemilu raya itu sekitar segitu, gimana mereka bisa mengatakan akan bersaing dengan partai yang 21, sekian persen? Tapi sebagai sebuah gimmick marketing oke lah ya. Cuma gimmick itu agak keliru saya. Kelirunya karena mereka nembak yang sebetulnya nggak akan bisa lo tarik gitu. Yang lo tarik itu yang ada di tengah ini, pemilihnya Gerindra, pemilihnya Golkar, ya, Nasdem, Demokrat. Yang paling mungkin dekat dengan mereka kan sebenarnya Golkar gitu kan. Nah itu yang harus mereka tarik, sebab pemilihnya Pak Jokowi yang di PD itu udah pindah kok. 2024 yang lalu itu udah selesai di situ gitu. Jadi kalau ngarapin bedol desa ya entar dulu gitu ya. Sulit, nggak, artinya ini kan politik ini kadang-kadang bisa diprediksi lah ya kan. Bedol desa pakai apa lagi di 2024, 2029 yang akan datang itu. Belum Pak Prabowo udah mengatakan PDI Perjuangan itu saudara saya. Ya mungkin duitnya banyak kan ya. Pemilu tanpa duit kan omong kosong. Ya, itu yang saya sebutkan tadi Bung Deddy. Kalau mereka pakai yang begitu, 2024 yang lalu kan sudah cukup, bansosnya luar biasa gitu ya. Belum ada lagi isu parcok ya kan, ini macam-macam. PJ kepala daerah, kades. Partai mereka bisa dikriminalisasi macam-macam dan sebagainya gitu. Dapatnya cuma 2,8. Nah, kemampuannya cuma ada di situ. Sebaliknya yang terjadi adalah sebaliknya, sudah nggak berkuasa, popularitas menurun, ya makin banyak orang yang percaya bahwa soal ijazah itu benar atau tidak dan sebagainya itu. Oke. Nah, menarik kan slogan mereka ini. Katanya apa ya slogannya? Setia, cerdas, apalagi tuh. Nah, sementara Pak Jokowi dan keluarga bisa punya yang lain kecuali kesetiaan kalau menurut saya ya. Yang lain-lain boleh punya deh, tapi kesetiaan janganlah, malu-maluin gitu loh. Ya itu yang kita tadi kan bicara, apa yang baru ya kontradiksi itu ya kan. Tidak satunya kata dengan perbuatan. Mereka berbicara soal kesetiaan. Itu bagi saya seperti melukai kembali partai yang pernah dilukai oleh Pak Jokowi. Atau seperti meludah ke langit, terpercik muka sendiri. Ada dua di situ. Kan mereka secara tidak langsung mengakui betapa penting arti kesetiaan itu.
yang mereka nggak punya. Yang mereka justru mentahkan kan dengan praktek yang mereka lakukan. Ya sejarah Pak Jokowi kan sejarah pengkhianatan Pak, terhadap rumahnya, saudara-saudaranya kan gitu. Nah sekarang bagaimana mereka berbicara tentang kesetiaan di mana pemimpinnya lahir dari produk yang memperlihatkan ketidakadaannya kesetiaan itu gitu. Jadi memang kontradiksi permanen. Yang dikatakan pasti beda dengan yang dilakukan. Yang dilakukan oleh mereka kan gitu. Itu kategorinya munafik sebenarnya kan? Ya. Ketika mereka berbicara soal misalnya TBK ya kan, partai super terbuka. Ya. Bagaimana terbuka jika ada ketua umum partai politik yang lahir dari proses yang 2 hari anggota lalu ketua umum, lalu kita meminta dia melakukan proses keterbukaan dalam partai. Itu kan kayak bilang ini baju yang bagus, padahal bolong-bolong semua kan nih Bang. Dan kita dipaksa percaya itu baju yang bagus gitu ya. Dikira kita bego semua kali ya. Mungkin mereka masih mengira pesona Pak Jokowi itu seperti 2004, 2024, 2023 dan di mana hampir yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu diamini oleh publik. Ya. Bahkan mereka rela menghina-hina Pak Prabowo dulu kan, hanya untuk membela-bela Pak Jokowi. Iya. Sekarang ngejilat-jilat tuh. Sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Akan bentuk kontradiksi. Tapi kalau nggak kayak gitu kan nggak dapat komisaris Adi Armando. Nggak ada guna, kan ada gunanya juga lah dia dipukuli kemarin itu kan, dapat komisaris PLN minimal kan. Hebat lah itu. Jadi mungkin setia itu setia selama dapat jabatan. Nah, iya. Nah itu kita nggak tahu apa makna setia dalam, jangan-jangan setia kepada keluarga Pak Jokowi, jangan begitu. Atau setia sampai ada yang baru. Kan setia juga itu, tapi sampai ada yang baru. Artinya ini kan kalau kita berbicara dalam konteks psikologik kan, orang yang melakukan tindakan yang tidak tepat itu akan dihantui oleh perasaan bersalah. Orang akan melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Makanya sebelum itu terjadi, dia ingatkan dulu, saya pernah tidak setia pada sebuah partai dan boleh jadi itu akan terjadi pada diri saya gitu kan. Oleh karena itu ditutup dulu oleh dia kan, ayo setia gitu, karena gue pernah nggak setia kan kira-kira gitu. Dan saya lihat pidato Pak Jokowi itu ya di situ itu banyak menggunakan idiom-idiom PD Perjuangan, bahkan kosakata Bu Mega gitu. Dalam hati saya jangan-jangan nih sebelum pidato dia nontonin semua pidato Bu Mega itu. Yalah, dia kan udah lebih dari 10 tahun artinya memang hafal di luar kepala. Ya, dan secara tidak sadar itu yang keluar sebetulnya. Jadi yang keluar itu bukan PSI, yang keluar itu adalah apa yang ia alam bawah sadarnya ya. Dulu selama 23 tahun lebih dibesarkan oleh PD Perjuangan. Ya, 23 tahun lebih bersama. Artinya itulah yang ada di kepala beliau gitu. Jadi bukan PSI yang ada di kepala beliau, itu adalah artinya dalam bahasa yang lain Pak Jokowi sedang transfer gitu ya pengetahuan dirinya yang alam ada bawah di PD sadarnya ke PSI gitu loh. Tapi ini kan dua benda yang beda nih. Betul. Kontradiksi lagi. Munafik lagi. Tapi ada istilah apa? Jokowisme. Apa itu Jokowisme? Ya saya tidak tahu mereka memahami Jokowisme. Tapi kalau saya ditanya Jokowisme itu artinya tidak satunya kata dan perbuatan kan. Muna tadi lah, Muna itu ya. Itu Jokowisme bagi saya. Dan yang kedua adalah Jokowisme itu artinya jalan panjang menuju perusahaan demokrasi. Itu Jokowisme bagi saya. Hukum gitu. Kali ya. Ya tentu. Ya, kan, peradaban lah ya. Demokrasi civilization ya apa macam di dalamnya hukum itu politik, sosial dan semua. Hukum bisa diubah untuk tujuan ya. Jadi bukan tujuan yang penting, bukan hukum yang penting. Jadi hukumnya itu bisa diubah kalau tujuannya bertentangan kan dengan keinginan pribadi mereka gitu. Jadi inilah saya kira mungkin di sini salahnya PSI ya, melihat bahwa kan kita melihat begini, pemimpin mana sih yang bisa jadi legend, hidup melampaui zamannya? Kan pemimpin yang mewariskan pikiran. Ya. Tidak ada pemimpin yang mewariskan bangunan. Betul. Dalam artian fisik, jalan, jembatan itu kemudian tetap abadi di dalam pikiran rakyat. Karena pasti setelah itu akan ada yang baru. Yes. Yang lama bisa dibongkar tuh. Tapi pikiran Anda nggak bisa bongkar. Betul. Nah, Bung Karno kan penuh dengan pikiran, ajaran ya dan segala macam. Saya mikir
apa yang diwariskan Pak Jokowi pemikirannya? Orang kalau ditanya, ya nggak tahu, kok tanya saya, kan gitu nih. Nah makanya kan saya seringkali mengatakan begini, Pak, kalau Pak Karno dikenal karena memang proklamator gitu, lalu saya nggak bicara Soeharto, ya, lalu kita dapat Gus Dur, dia mewariskan bangsa ini tentang toleransi, pluralisme. Datang Habibie, dia membangun Ya, pemilu kebebasan pertama, pers, ya. kebebasan pers dan sebagainya. Lalu datang Ibu Mega menyusun desain sistem politik kita gitu. Ya. Nah, setelah itu saya juga nggak tahu apalagi yang diwariskan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Setidaknya 4 itu menurut saya adalah mereka membangun fondasi penting bagi modernitas Indonesia yang kita alami saat ini, yang 5 tahun terakhir pelan-pelan dihancurkan kembali oleh Pak Jokowi. Karena kalau bicara warisan, oke lah, taruhlah misalnya Pak Jokowi itu mungkin puluhan kali ke Papua, ya kan? Ada BBM satu harga dan segala macam. Tapi ternyata setelah kita lihat sekarang, pembukaan kawasan pedalaman Papua itu hanya menguntungkan yang punya konsesi tambang, yang punya konsesi perkebunan, kan gitu. Malah orang-orang asli Papua itu semakin tersingkir dengan proyek food estate. Ya nanti kan akan banyak transmigran. Bayangin kalau 2 juta hektar, berapa banyak pekerja yang harus dibawa dari luar misalnya. Ya, kita berbicara dalam konteks yang lebih terukur secara makro gitu. Kalau misalnya lokal-lokal mungkin banyak yang dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau dari semua ini apa yang mau kita sebutkan dalam satu kata tentang sebagai legacy? Sebagai legacy yang saya sebutkan tadi, Soekarno proklamator gitu kan. Gus Dur apa? Ya, ada Pancasila, pluralisme gitu ya kan. Ibu Mega desain undang pemilu gitu kan? KPK, Mahkamah Konstitusi macam-macam gitu ya. Lalu Habibie pemilu pertama terbaik sepanjang era reformasi gitu. Kan kita bisa bicarakan dalam satu hal gitu, dalam satu kalimat. Nah, kalau ke Pak Jokowi itu apa? Yang kebayang sama kita Mahkamah Konstitusi. Ya, putusan 90. Hilirisasi kekuasaannya, itu dia itu. itu yang kebayang oleh kita, yang sampai sekarang jadi terus dipersoalkan orang. Ya, tapi pertanyaan saya begini. Ini kan kesannya Pak Jokowi ditinggalin nih sama partai-partai yang selama ini dukung. Bukan kesan sih menurut saya. Kita udah ingatkan dari dahulu kan. Istilahnya begini, kalau Anda membangun kedekatan dengan orang berdasarkan kepentingan, ya begitu kepentingannya selesai, Anda ditinggal. Anda ditinggal gitu. Nah, itu yang saya katakan di beberapa tempat ketika ditanyakan, memang apa namanya? Bagaimana melihat partai-partai ini, bukan hanya Pak Prabowo, partai-partai ini juga ninggalin Pak Jokowi. Kita cek karena aja. Udah expire kan, nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Lalu apa kira-kira yang bikin Pak Jokowi itu seperti orang yang tenggelam di air tapi berusaha? Iya. Mau tidak mau dia harus melakukan itu. Saya kan mengatakan begini, apakah Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden itu akan memilih negarawan atau ikut politik harian? Nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali ikut yang kedua, ikut terlibat politik harian. Kenapa ikut politik harian? Karena 2 alasan. Pertama, di dalam dirinya sendiri memang kekuasaan itu seolah nggak pernah berhenti gitu ya. Sering saya mengatakan bajunya ininya kelihatan sederhana, tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya gitu ya. Nah yang kedua, faktanya ada anaknya yang jadi wakil presiden, ada menantunya yang jadi gubernur, ada anaknya yang lain jadi ketua umum partai. Yang ngawal ini nggak ada. Dia ditinggalkan oleh partai-partai yang dulu diharapkannya ikut mengawal anaknya, mengawal menantunya dan sebagainya. Belum tentu. Jadi mau tidak mau dia harus berselancar. Ujung-ujungnya dia harus dalam konteks berselancar itu. Kalau main one man show ya nggak dilirik orang juga. Kan berapa banyak yang bisa diandalkan dari Pak Jokowi. Kalau cuma ngandalin orang yang datang ke rumahnya silaturahmi, kan seperti saya seringkali ngutip pernyataannya Bima Arya kan, itu tempat wisata baru kata Bima Arya. Namanya wisata ya tempat orang selfie-selfie. Nggak bisa diakumulasi menjadi kekuatan politik. Jadi mau tidak mau Pak Jokowi harus memperlihatkan satu organisasi yang menunjukkan bahwa dia punya basis. Nah yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah ya masuk partai. Nah masalahnya begitu mau masuk partai ke partai yang umum-umum ini, minta jabatan mungkin yang prestisius, ya orang nggak mau juga kan. Udah ada jin penunggunya juga kan. Enak aja. Masa ada RT kita ubah untuk yang beginian, kan nggak mau juga. Itu satu. Yang kedua, dan ini yang paling fundamental menurut saya, semua orang tahu track recordnya Pak Jokowi dalam hal berhubungan dengan partai politik. Dalam hal loyalitas. Soal kesetiaan itu tadi kan gitu.
Loh kalau kita, loh Ibu Mega aja bisa Dikhianati. ditinggalkan, apalagi kita, kan kira-kira gitu. Jadi semua partai ini memang welcome dengan Pak Jokowi, tapi ya Anda masuk sebagaimana anggota biasa gitu. Dan itu tentu nggak mau Pak Jokowi kan. Masa Ya, mantan tentu. presiden jadi anggota biasa ataupun cuma jadi dewan apa di dalam Iya. partai itu kan terlalu kecil gitu. Nah, Memang jadi dilema ya. ya dilema. Kalau dia jadi ketua PSI, ya masa iya kemudian dia jadi setara sama Muhaimin kan misalnya gitu nih kan? Atau iya kan? Enggak, Sementara partai lain lihat, ya masa iya gua duduk sama Kaisang kan gitu juga ya? enggak. Kalau Pusing. kalau beliau masuk PSI, jelas PSI ini nggak akan tetap bisa dilibatkan di dalam politik harian. Ah, Karena PSI-nya dapat cuma 2, sekian persen. ya. Jadi nggak masuk dalam politik harian ini. Nggak duduk di meja lah, Nggak di meja ada. kekuasaan. Jadi ya. jelas yang diundang itu adalah PDI Perjuangan meskipun itu di luar kekuasaan. Itu yang diajak untuk berunding kira-kira, bukan PSI gitu loh kira-kira. Jadi sekalipun Pak Jokowi misalnya lah ya kan masuk di PSI, menjadi anggota PSI atau menjadi bagian pengurus PSI, tidak dengan sendirinya ikut dalam politik harian ini gitu. Nah, oleh karena itulah saya lihat sekarang mengapa Pak Jokowi seperti menunda ya kan untuk apakah nanti masuk PD atau tidak gitu. Karena masih mungkin berharap bisa masuk ke partai yang lebih besar sehingga tetap ikut beredar di lingkaran politik harian ini kan. Dari 8 ya politik di praktis Partai DPR politik, ini ya. kan paling mungkin masuk di dalam politik harian ini cuma P3. Hmm. Karena P3 itu kan 0, sekian persen aja Ya, untuk masuk. ukurannya ya. Ya. Jadi Karena ada yang gerus suara mereka itu diisi rekap dia, gitu, itu maka dia. gagal masuk ya. Nah, jadi boleh disebut politik harian ini ada pada 9 partai politik ini. Kalau kita ngambil partai politik yang lain, ya kita jadi ketua umum di sana, tapi nggak masuk di dalam di dalam arisan Diajak politik kongko-kongko lah. aja. Paling nanya ngomong apa sih Iya. gitu ya. Kuping jadinya. Gope. Gitu lah kira-kira. Oke, tapi ada yang menarik nih, analisa banyak orang waktu Pak Prabowo datang ke Solo, Mm-mm. ya. Kan ada kesan tuh, kalau kita perhatikan tuh gambar, ada kesan bahwa Pak Prabowo itu mau didorong untuk 4 mata langsung dengan penghuni rumah dan keluarganya. Tapi kemudian terlihat Pak Prabowo berbalik dan ngajak semua, ada menterinya, ajudannya segala macam untuk ikut masuk ke dalam gitu. Itu menarik tuh. Gimana bacanya itu? Pertama itu kan pertemuan, saya sebut sebagai pertemuan basa-basi. Ya kan nggak mungkin juga Pak Prabowo tidak melakukan tindakan itu gitu loh. Ya. Karena apa namanya tuh ya, pertama acara di Solo, kedua ketua umumnya anaknya Pak Jokowi, yang ketiga Pak Jokowi sendiri berdiam di Solo. Yo mosok kita nggak ketemu, nggak silaturahmi gitu. Jadi katakanlah kalau misalnya kan kemampuan Pak Prabowo sampai sekarang itu adalah menutupi kesan yang ditimbulkan akibat mulai retaknya mereka gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi itu pertemuan yang saya sebut sebagai pertemuan basa-basi gitu kira-kira. Nah, itu satu. Nah, yang menariknya lagi ada Itu karena kayak itu pertemuan dua orang yang sudah saling tak mencintai, tapi perlu dilihat bahwa Iya. mereka masih mesra gitu ya. iya itu tadi kan maksud saya Pak Prabowo juga mungkin akan negatif, Pak Prabowo udah ke Solo kok nggak mampir, kan itu bahasa kita tuh ya kan, ngosok ya kan, kalau bahasa ininya umumnya ya kalaupun pisah nggak begitu-gitu amat lah kan kira-kira gitu loh. Jadi Tapi memang kelihatannya effort yang dilakukan Pak Jokowi ya, bagaimana oh iya rumahnya, lalu makan, ya, Makan. lalu ngantar ke bandara. Cuma gitu yang ya. jadi yang menurut saya yang saya agak, kalau saya sendiri ya yang agak tidak enak hati lihatnya itu adalah posisi duduk di antara mereka. Gimana itu? Nah, dan itu seperti istilah saya ya, presiden melaporkan kinerjanya kepada Mantan presiden yang didampingi oleh wakil wakil presiden yang anak dari mantan presiden. Agak rumit ya. Agak rumit. Memang rumit. Republik rumit. Tapi maksud saya, Anda dulu ingat peristiwa Iya, kan? ketika Pak Jokowi seperti disidang oleh Ibu Mega. Ya, ya. Itu kan kesan Yang negatif. kesannya. Iya, ya. ya. Itu kan negatif sekali dan itu menimbulkan simpati yang luas. Oh ya memang dibuat itu menjadi peluru. Iya, iya. Padahal yang terjadi kan memang Bu Mega kakinya lagi sakit di ruang kerja. Mm-mm. Ada ruang tunggu yang harusnya Pak Jokowi nunggu.
Malah beliau masuk ke ruang kerja dan narik kursi kan. Nah, Tapi kemudian tuh iya, lawannya wah gila iya, nih presiden di sidang iya, bla bla bla. iya. Sidang mbah lu kan kira-kira. Nah, yang saya mau katakan adalah hati-hati, khususnya kepada Pak Prabowo. Anda ini presiden, ya sebagai presiden ya Anda harus memperlihatkan marwah Wibawa Anda, dan wibawa marwah. dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu pertemuan yang seperti kemarin, bahasa yang seperti kemarin, ya menurut saya harus dievaluasi kembali oleh Pak Prabowo gitu. Harus dihentikan lah kira-kira gitu ya. Ya mungkin. Apa dievaluasi apa yang dievaluasi? Tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik dan sejarah dunia itu. Iya, itu kesannya seperti Ya, dua-dua ini cukup harusnya bisa dapat apa ini apa award apa saya ini. Dalam sejarah tidak ada presiden yang sudah selesai masih cawe-cawe dengan kekuasaan, nggak ada tuh. Silakan sebutkan, ya kan? ya, Kecuali dia punya partai politik, gitu kan? Yang kedua tidak ada presiden sedang menjabat masih harus ketemu dengan mantan-mantan. Lagi Bung Karno ketika dijatuhkan nggak pernah tuh ketemu, ya. Pak Harto ya, begitu jadi presiden nggak pernah tuh ketemu Bung Karno. Nah itu satu. Yang lain sama. Kalau kita buat konteksnya dalam kenegaraan, itu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini jauh dari yang semestinya dilakukan oleh presiden. Presiden belum melaporkan hasil kinerjanya selama berapa hari, 10 hari atau berapa ya, keliling Amerika dan Eropa gitu. Tapi BRICS dan apa namanya? Tentu saja. Tapi sudah menurut beliau kan melaporkan gitu ya kinerjanya kepada mantan presiden. Kan mestinya diumumkan dulu. Kenapa ada kesan di mata publik kok perjanjian kita dengan Amerika seperti 5:1 gitu. Itu sampai hari ini kan kita belum mendengarkan penjelasan. Harusnya kan presiden melaporkan kinerjanya itu pada pidato sebelum 17 Agustus kan? Oh, tidak harus menunggu sampai tanggal 16 Agustus kan? Artinya orang sekarang bertanya-tanya kenapa kita seperti didikte Amerika kan?